Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Kamuli. Nah, kemarin yang di video pertama aku udah upload yaitu teori jurnal penjualan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai cara mengentry jurnal. Nah, sebelumnya teman-teman udah buat format belum yang di video kemarin? Kalau sudah buat kalau udah buat formatnya, langsung aja kita tonton videonya. Yang teman-teman tadi lihat yaitu ada PT Sinar LSP namanya, kemudian ada sales journal yaitu adalah jurnal penjualan yang saat ini kita mau entry, yaitu ada periodenya Desember 2018, kemudian ada tanggalnya, nomor dokumennya, customernya, terus ada akun debitnya, yaitu debit terdiri dari akun receivable, kemudian cost of goods sold, kemudian ada di kreditnya, ada sales, fat out atau pajak, kemudian ada merchandise inventory dan freight collected. Oke, kita bahas dulu di soal yang pertama. Nah, teman-teman udah bisa lihat ya, soal yang pertama ada di sini. Di bukti transaksi sini, tanggal berapa sih itu teman-teman? Tanggal 2. Kita bisa tulis di kolom tanggal 2. Tanggal 2. Kemudian next, dokumen nomornya. Nomor dokumennya itu teman-teman bisa dilihat di bawah tulisan faktur. Di bawah tulisan faktur teman-teman bisa melihatnya yaitu FPJ 12 strip 1. Kita tulis ya teman-teman. Tuh, nama customernya siapa teman-teman? Kalau teman-teman bisa lihat di sana. Oke, toko Andani. Setelah dari itu akun receivable. Akun receivable teman-teman bisa lihat nih piutangnya berapa total. Nah, akun receivable itu adalah totalnya. Itu yang teman-teman bisa lihat di 65.400.000 itu adalah total atau akun receivable. Jadi keseluruhannya nih yang toko Andani punya utang ke toko kita sendiri itu adalah 65.400. Cost of goods sold. Cost of goods sold itu apa? Cost of goods sold itu harga pokok penjualan. Nah, harga asli dari penjualan kita nih sebelum mendapatkan keuntungan itu berapa? Ayo kita lihat dulu nih. Harga acu checks nih teman-teman yang kita jualkan di sini 1.600.000. Nah, sebelumnya tuh harganya berapa sih gitu kan? Kita bisa lihat nih daftar produk di sini. Harga asli acu checksnya itu adalah 1 juta. Sedangkan dijual 1.600.000. Kemudian auctionnya berapa? Nah, di sini auctionnya kita bisa lihat. Auctionnya itu harganya 1.200.000 ya teman-teman. 1.200.000 kita kalikan. Jadi 20 dikali 1 juta, 2 juta, terus ditambah 15 dikali 1.200.000, maka mendapatkan 1.800.000. 1.800.000 kita tambahkan kepada 2 juta yang acu checks, kemudian mendapatkan 38 juta. Nah, 38 juta kita bisa tulis di akun cost of goods sold sebesar 38 juta. Kemudian salesnya berapa nih? Itu adalah penjualannya. Dari penjualan kita itu berapa? Kayak acu cek sama auction itu aja, itu namanya sales, penjualan. Nah, salesnya kita 32 juta ditambah 27 juta sama dengan 59 juta. Nah, jadi salesnya ketemu ya, yaitu berapa? 59 juta. Tulis di sini 59 juta. Kemudian fat out. Nah, PPN-nya ini kita udah diketahui nih teman-teman. Kita tuh sebenarnya tinggal
memindahkan aja ya teman-teman, karena semuanya sudah diketahui. Cuma kita hanya menghitung cost of goods sold aja sih sama merchandise inventory, karena itu adalah harga pokok penjualan kita gitu. Jadi kalau misalkan fat out-nya PPN-nya 5.900.000, kita tulis di sini 5.900.000. Kemudian merchandise inventory-nya itu sama ya teman-teman, sama cost of goods sold. Jadi COGS-nya 38 juta, kita tulis 23. Nah, setelah dari itu freight collected. Nah, ini juga udah dikasih tahu nih teman-teman. Jadi kita tinggal isi aja nggak sih? Iya kan? Nah, kita isi aja deh di sini 500.000 tuh 23. Oke. Nah, ini udah selesai transaksi pertama, mengentry jurnal penjualan. Oke, yang kedua nih teman-teman, kita tulis aja langsung tanggal berapa nih? Tanggal 8, kemudian nomor dokumennya. Ayo teman-teman bantu dibaca ya, dilihat di kolom, dilihat di videonya, yaitu ada FPJ 12 strip 2. Customernya siapa teman-teman? Toko Bahana. Kemudian akun receivable-nya nih totalnya berapa? 20.000. Kemudian COGS-nya berapa teman-teman? Oh, COGS kita harus menghitungnya dulu ya. Nah, kalau teman-teman yang udah bisa menghitungnya, teman-teman mendapatkan berapa nih jumlahnya? Oke, kalau belum kita hitung dulu. Di sini 8. Kuantitinya 8 ya untuk acu cek, berarti 8 dikali 1 juta sama dengan 8 juta. Kemudian untuk Oxon 8 dikali 1.200.000, maka keseluruhan totalnya mendapatkan 17.600. 23. Oke, salesnya berapa teman-teman? Salesnya itu ada di subtotal 27.200. Kemudian PPN-nya udah ketahui nih teman-teman, tulis lagi aja deh 2.720.000. Kemudian merchandise inventory-nya, nah kan merchandise inventory sudah sama ya sama COGS, kita tulis lagi aja di sini 17.600. Kemudian freight collected-nya, coba teman-teman lihat lagi di sini berapa? 300.000. Oke. Ini sudah selesai untuk transaksi kedua. Ya teman-teman udah mulai paham ya, udah mulai kebayang ya teman-teman gimana mengentry jurnal penjualan. Boleh ya dilanjut kita ke jurnal berikutnya. Ke bukti transaksi berikutnya. Nah, kita mendapatkan lagi nih, kita langsung bahas aja ya. Tanggal berapa? Tanggal 14. Kemudian akun nomornya berapa? FPJ 12 strip 3. Kemudian customernya toko Cempaka. Kemudian akun receivable atau total keseluruhannya 37.800. Sorry kenapa di sini? Tanggal 14 ya, ulang dulu ya. Nah, akun receivable-nya 37.800. Oke, kemudian COGS-nya kita hitung lagi ya teman-teman. 10 dikali 1 juta, kemudian 10 dikali 1.200.000, kemudian ditambahkan mendapatkan 22 juta. Oke, tambah lagi salesnya, yaitu subtotalnya ada 34 juta. 23. Next ke PPN atau fat out, yaitu 3.400.000. 23. Oke, next ke merchandise inventory yang sama saja dengan COGS. Oh, kebanyakan nolnya ya, kurangin 1 dong.
Oke, lanjut lagi ke free collected 400.000. Oke, makin paham ya teman-teman, makin semangat juga untuk mencoba latihan ke jurnal penjualan. Kemudian next ke bukti transaksi berikutnya, yaitu pada customernya toko Dira. Itu pada tanggal 20. Nomor invoice-nya FPJ. FPJ itu sebenarnya ya, kalau teman-teman bisa tahu, itu adalah faktur penjualan. FPJ disingkat aja. Dan 12 strip 1 berarti faktur penjualan bulan 12. Nah, ini kan bulan Desember ya, bulan 12. Itu satu itu berarti baru pertama kali menggunakan bukti transaksi tersebut, bukan tanggal 1, bukan, tapi bukti transaksi itu baru digunakan di pertama gitu, di ke-1 gitu loh. Kemudian untuk FPJ 12 strip 4, customernya siapa nih? Toko Dira ya, toko Dira. Akun receivable-nya, ayo, akun receivable itu yang mana? Ayo, coba teman-teman pikir dulu. Akun receivable itu akun receivable itu total, subtotal, PPN atau free collected? Ayo, teman-teman tahu nggak? Masa lupa? Oke, teman-teman tahu ya, akun receivable itu ada di totalnya 47 juta. Kemudian next COGS-nya. COGS gimana carinya teman-teman? Oke, 15 dikali 1 juta, terus 10 dikali 1.200.000, maka kita mendapatkan 27 juta. 27 juta. 23. Kemudian salesnya itu subtotalnya 42 juta. Kemudian fat out-nya ada di PPN-nya 4.200.000. Kemudian merchandise inventory sama ya, 27 juta. Kemudian free collected itu ada 800.000. Nah, kita coba cari-cari lagi ya mengikuti latihan soal ini. Apakah masih ada lagi faktur-faktur yang ada di sini? Oh, ternyata sudah habis, sudah selesai nih teman-teman. Yuk kita coba jumlahkan ya. Nah, sekarang kalau udah selesai semua, kita coba jumlahkan satu persatu. Nah, untuk akun receivable kita jumlahkan dulu, maka mendapatkan hasil 180.420.000. Nah, kita jumlahkan lagi untuk nominal cost of goods sold. Keseluruhannya yaitu kita mendapatkan hasil yaitu 104.600.000. Kita jumlahkan untuk yang sales yaitu sebesar 162.200.000. Kita coba lagi jumlahkan ke fat out yaitu sebesar 16.220.000. Lanjut ke merchandise inventory yaitu sebesar 104.600.000. Sama ya, nominalnya sama yang cost of goods sold. Kemudian free collected kita mendapatkan hasil 2 juta. Coba kita jumlahkan antara debit dan kredit, maka kita mendapatkan hasil 285.020.000. Nah, sekarang kita jumlahkan untuk yang kredit, yaitu kita mendapatkan hasil sama ya teman-teman, yaitu 285.20.000. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan ngentri jurnal penjualan? Kalau teman-teman sudah paham dan sudah mengerti, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Kalau teman-teman ingin ada materi atau request pembahasan, teman-teman bisa DM aku di Instagram atau chat di kolom komentar ya. Aku akan bahas seputar akuntansi. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain untuk mengetahui cara meng-entry jurnal penjualan. Dadah, see you next video.